Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai 5G. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok sebagai berikut. Pertama, Afrizal Rahmatullah, Miswara Alan Nur Faizal, Enos Karna Putri, Muhammad Farel Perhipta, Nelson serta Henidar. Untuk slide yang ketiga akan dijelaskan oleh Enos Karna Putri. Jaringan 5G. 5G atau Five Generation atau generasi kelima adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut generasi kelima sebagai fase berikutnya dari standar telekomunikasi seluler melebihi standar 4G. Dalam teknologi 5G, data akan dikirimkan melalui gelombang radio. Gelombang radio akan terbagi menjadi frekuensi-frekuensi yang berbeda. Setiap frekuensi disiapkan untuk tipe komunikasi yang berbeda. Setiap frekuensi disiapkan untuk tipe telekomunikasi yang berbeda, seperti geonautikal dan sinyal navigasi maritim, siaran televisi, dan mobile data. Penggunaan frekuensi-frekuensi ini diregulasikan oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU telah merestrukturasi bagian-bagian gelombang radio secara komprehensif untuk transmisikan data sambil mengembangkan teknologi komunikasi yang sudah ada termasuk 4G dan 3G. Arsitektur jaringan 5G. Standar 3GPP di balik arsitektur jaringan 5G diperkenalkan oleh proyek kemitraan generasi ketiga atau 3GPP. Organisasi yang mengembangkan standar internasional untuk semua komunikasi seluler. International Telecommunication Union atau ITU dan mitranya menetapkan persyaratan dan garis waktu untuk sistem komunikasi seluler. Mendefinisikan generasi baru kira-kira setiap dekade. 3GPP mengembangkan spesifikasi untuk persyaratan tersebut dalam serangkaian rilis. G dalam 5G adalah singkatan dari generasi. Arsitektur teknologi 5G menghadirkan kemajuan signifikan di luar teknologi 4G LTE atau evolusi jangka panjang yang kemudian mengikuti 3G dan 2G seperti yang kami jelaskan dalam sumber daya terkait kami, The Journey to 5G. Selalu ada periode waktu di mana beberapa generasi jaringan ada sekaligus. Alasan 5G harus hidup berdampingan dengan jaringan sebelumnya karena dua alasan penting. Satu, mengembangkan dan menerapkan teknologi jaringan baru membutuhkan banyak waktu, investasi, dan kolaborasi entitas dan operator besar. Dua, pengadopsi awal akan selalu ingin mendapatkan teknologi baru secepat mungkin. Sedangkan mereka yang telah melakukan investasi besar dalam penyebaran LTE ingin memanfaatkan investasi tersebut untuk sebagai selama mungkin sepenuhnya layak. Perhatikan bahwa jaringan 2G dan 3G sedang perbaruan pemakaian jaringan 2G, 3G, 4G. Arsitektur jaringan dari teknologi mobile 5G meningkat pesat pada arsitektur masa lalu. Jaringan besar yang padat memungkinkan lompatan besar dalam kinerja. Dan selain itu, arsitektur jaringan 5G menawarkan keamanan yang lebih baik dibandingkan jaringan 4G LTE saat ini. Manfaat jaringan 5G untuk masa depan. 1. Koneksi internet jauh lebih cepat. Jaringan 5G memiliki kecepatan yang
jauh lebih stabil dan menerapkan latensi rendah dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Selain itu, mampu memiliki kecepatan internet yang jauh lebih baik. 5G mampu membantu dalam kegiatan berselancar di dunia maya. Contohnya mengunduh dan mengunggah file berkapasitas besar dengan waktu singkat dan streaming resolusi 4K tanpa gangguan. 2. Cloud gaming. Latensi rendah pada 5G tentunya akan dirasakan manfaatnya ketika bermain game. Adanya latensi rendah inilah membuat tidak ada jeda waktu yang dibutuhkan dalam transmisi data dari pengiriman menuju ke penerima. Tiga, penggunaan drone. Jaringan 5G ini mampu mengontrol drone dengan tingkat presisi yang tinggi dan mampu mengirim video dengan resolusi terbaik secara langsung. Yang keempat, game VR dan AR. Kelemahan yang dimiliki virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR adalah selalu latensi atau jeda waktu. Penerapan 5G ini akan membantu koneksi yang stabil sehingga jeda waktu akan lebih cepat menjadi beberapa milidetik saja. Jaringan 5G membuat konektivitas menjadi mulus ketika sedang menikmati bermain VR dan AR. Akan terasa jauh, real time, dan akan lebih realistis. Lima, membantu perkembangan IoT, Internet of Things, merupakan teknologi yang menerapkan jaringan internet untuk berbagi data dan dapat diakses jarak jauh sehingga memungkinkan beberapa perangkat saling terhubung. Berbagai sektor telah menggunakan penerapan IoT atau Internet of Things untuk membantu kegiatan operasionalnya. Penerapan Internet of Things menggunakan jaringan 5G ini akan memberikan konektivitas yang jauh lebih stabil dan cepat. Dengan begitu, akan membantu meningkatkan kemajuan ekosistem di era saat ini. Kombinasi antara keduanya bisa menghubungkan miliaran perangkat untuk pertukaran data yang tepat antara latensi, kecepatan, dan harga. Hal tersebut akan membantu banyak sektor, contohnya untuk meningkatkan otomasi industri pada mesin-mesin pabrik. Implementasi jaringan 5G ini akan berdampak besar untuk perkembangan di era sekarang. Dengan mudahnya, mendapatkan berbagai informasi saat ini, jaringan 5G akan memudahkan dan meningkatkan produktivitas yang tinggi. Perbedaan 5G dan generasi sebelumnya. Karena 5G merupakan jaringan sehingga untuk membedakannya itu hanya perlu melihat dari kecepatannya. Di sini sudah tersedia 1G yaitu 14,4 KB per second. 2G 56 sampai 115 kb per second yang biasanya digunakan untuk SMS, telepon, atau email. Kemudian 3G 2 MB per second biasanya digunakan untuk SMS, video call, streaming, dan chat. Kemudian 4G kecepatannya 100 MB per second yang digunakan untuk SMS, video call, streaming, chat. 5G kecepatannya melebihi 1 GB per second yang biasanya digunakan untuk SMS, video call, dan Internet of Things. Sekian saja di kelompok kami. Kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.